Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita akan berdiskusi atau membahas tentang mata kuliah perilaku organisasi. Berarti kita akan banyak berbicara tentang apa sih organisasi tersebut dan kenapa organisasi kok disebut punya perilaku. Bukannya perilaku itu adalah hanya manusia, ya. Karena perilaku biasanya adalah sesuatu yang memang sengaja dilakukan, ya. Perilaku dari orang-orang yang ingatannya sudah terganggu tentu tidak tercatat lagi karena dia melakukan apa yang dia lakukan tidak dengan sadar. Sementara yang disebut perilaku adalah sesuatu yang memang dengan sengaja dilakukan. Oleh karena itulah maka perilaku organisasi berarti kita berbicara tentang apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, apa yang diambil kebijakan oleh suatu organisasi, di mana nanti hal-hal tersebut akan memberi pengaruh tidak hanya kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat sekeliling. Semakin besar suatu organisasi, tentu pengaruhnya terhadap masyarakat sekelilingnya makin besar. Oleh karena itu, maka kita sebutkan bahwa perilaku organisasi itu adalah suatu kajian, suatu studi tentang aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. Tingkah laku manusia dalam organisasi berarti bukan tingkah laku hewan ternak di dalam gerombolan, bukan. Bukan tingkah lakunya serigala di hutan yang kalau mencari mangsa rame-rame. Bukan juga perilakunya segerombolan kerbau yang sedang ada di sawah lagi makan rumput, bukan. Tapi perilaku dari manusia-manusia yang ada di dalam organisasinya, ya, dalam organisasi atau di dalam komunitas atau dalam kelompok-kelompok tertentu. Studi tentang perilaku organisasi itu, ya, adalah bahasan tentang aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia yang bekerja di dalamnya. Jadi saya katakan tadi, apa yang dikatakan, apa yang dijalankan, apa yang digariskan oleh organisasi itu pastinya akan mempengaruhi orang-orang yang ada di dalamnya. Karena mau tidak mau orang yang ada di dalam organisasi tersebut harus ikut serta menjalankan apa yang menjadi garis dari organisasi tersebut. Misalnya, paling gampang, Anda dalam organisasi Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, digariskan oleh pimpinan bahwa untuk kuliah pada semester ganjil ini masih dilakukan secara daring. Itu kebijakan organisasi UNIS. Ya mau nggak mau, Anda sebagai mahasiswa, saya selaku pengajar, begitu juga dengan yang lain yang terkait dengan UNIS, ya harus patuh. Karena itu kebijakan organisasi. Jadi apa yang diputuskan oleh organisasi mempengaruhi siapa saja yang ada di dalamnya. Ya. Kan gara-gara diputuskan daring, kita masih melakukan virtual audience seperti ini, ya, tidak bisa langsung kumpul offline, ya. Berarti apa yang digariskan berpengaruh kepada kita, juga pengaruh tersebut, ya, akan mempengaruhi organisasi. Apa misalnya? Ya, UNIS memutuskan untuk daring, maka kelihatan tiap hari UNIS itu masih sepi. Tidak seperti kondisi normal. Kalau kondisi normal kan semua kelas masuk, sehingga rame, sehingga tukang dagang juga ikut panen, ya.
sehingga tukang dagang juga ikut jadi laris dagangannya. Tetapi karena keputusan pimpinan UNIS memutuskan masih dalam rangka virtual, dalam rangka daring, otomatis tidak hanya mahasiswa, tidak hanya dosen, tidak hanya TU, tidak hanya satpam, tidak hanya, tapi juga sekelilingnya, termasuk juga para pedagang, termasuk juga para sopir angkot yang jadi sepi mahasiswa yang datang ke UNIS. Sebaliknya mungkin banyak ojek yang akhirnya jadi banyak yang datang ke UNIS. Begitu ya. Itu pengaruh-pengaruh yang ada di sekeliling UNIS akibat pengambilan keputusan organisasi. Maka dengan demikian, studi tentang perilaku organisasi itu tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya memperlancar apa yang diputuskan oleh organisasi sebagai suatu tujuan. Tadi disebutkan bahwa kita kuliah daring tujuannya untuk menghindari COVID kan gitu kan, untuk menghindari penyebaran COVID. Maka perilaku kita yang terpaksa ikut kuliah virtual, ya, perilaku kita yang cukup di rumah saja kuliahnya, itu adalah dalam rangka supaya tercapainya tujuan pencegahan dari penyebaran COVID. Jadi perilaku organisasi ditujukan studinya untuk bisa kita menambah efektivitas atau optimalisasi pencapaian tujuan dari organisasi. Sebab kalau misalnya perilaku dari orang-orang yang ada di dalamnya ternyata tidak mendukung apa yang diputuskan organisasi, pasti tujuan tersebut tidak akan tercapai. Misalnya kayak tadi lagi nih gampangnya, Anda diputuskan untuk daring, lalu kita bandel, ya, kita bandel dalam arti mahasiswa tetap maunya ke kampus kuliahnya, dan kemudian dosen juga maunya datang ke kampus kuliahnya, maka otomatis tujuan pencegahan dari penularan COVID itu tidak tercapai. Maka kita lihat secara makro nanti ternyata banyak organisasi ya yang perilaku anggotanya tidak sesuai dengan apa yang diputuskan organisasi, atau sebaliknya apa yang diputuskan organisasi tidak sesuai dengan maunya anggota, sehingga kemudian pengaruhnya organisasi itu menjadi terhambat atau terkendala. Oke. Nah, perilaku manusia-manusia di dalam suatu komunitas, di dalam suatu organisasi, itu sebenarnya juga bukan hanya bidang studi perilaku organisasi, tapi juga ada yang namanya psikologi organisasi atau psikologi industri. Kalau di industri, ya, berarti sebenarnya apa bedanya? Beda antara studi perilaku organisasi dengan studi psikologis, baik dari organisasi maupun industri. Ya, kesamaannya, dua-duanya sama-sama berfokus pada penjelasan tentang perilaku manusia. Ya, sebab kalau kita bicara hanya masalah organisasi, tentu akan banyak sekali efeknya ya. Yang belum tentu manusia, misalnya strukturnya, ya, masalah budgetnya, masalah SOP-nya, dan sebagainya. Itu kan bicaranya tentang manajemennya, tapi bukan orangnya. Nah, sementara kalau perilaku organisasi dan psikologi industri itu fokusnya, perhatiannya adalah manusia di dalam suatu organisasi. Bedanya kalau perilaku industri itu kajiannya itu berangkat dari ilmu kejiwaan, ilmu tentang jiwa, psikologi. Ya. Jadi kalau perilaku industri, psikologi industri berangkat dari psikologi, sementara kalau perilaku organisasi bukan hanya psikologi tapi juga hal-hal yang lain. Sehingga kemudian kajian tentang perilaku organisasi ini sifatnya adalah multidisiplin.
Jadi dengan demikian, meskipun seolah-olah nampaknya perilaku organisasi dan psikologi industri itu sama, ya, mereka memiliki kesamaan, tapi juga memiliki perbedaan. Terutama perbedaannya adalah pada basis ilmu yang dijadikan landasan dan ruang lingkup kajiannya. Bicaranya memang sama-sama manusia, tentang manusia, tapi sudut pandangnya beda-beda. Ibarat kita meneliti, beberapa orang meneliti tentang gajah, maka ada orang yang berfokus pada wah gajah itu adalah binatang yang kupingnya lebar. Ada lagi yang berfokus pada hidungnya. Ya, gajah itu adalah binatang yang mempunyai belalai dan sebagainya. Berarti kajiannya, aspeknya, sudut pandangnya beda-beda meskipun subjeknya adalah itu juga. Objeknya adalah itu juga. Ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan yang lainnya lagi, perilaku organisasi dibandingkan dengan teori organisasi, maka kita lihat bahwa apa yang menjadi bidang studi yang kita bahas dalam semester ini, yaitu perilaku organisasi, akan mempelajari perilaku individu maupun kelompok dalam organisasi dan aplikasinya. Artinya bagaimana perilaku orang dan pengaruhnya terhadap organisasi, dan juga bagaimana perilaku kelompok dalam organisasi terhadap organisasi. Tadi juga sudah saya sebutkan bahwa perilaku organisasi itu memiliki perbedaan dengan teori tentang organisasi. Perilaku organisasi itu mempelajari individu dan kelompok dan pengaruhnya terhadap organisasi, sehingga dia merupakan analisis mikro, karena individu maupun kelompok, orang maupun kelompok yang dijadikan kajian, ya, yang dijadikan objek studi. Sementara kalau teori organisasi itu mempelajari struktur. Ya, kita tahu bahwa suatu organisasi terdiri dari struktur, mulai dari katakanlah ya kita ambil UNIS lagi deh. Ya, UNIS paling puncak itu ada rektor, ya, di sampingnya ada yayasan. Yayasan boleh dikatakan adalah yang punya UNIS, ya. Sementara UNIS adalah perusahaannya, gitu. Ya, yayasan juga berfungsi sebagai katakanlah kalau dalam organisasi itu sebagai suatu komisaris yang mengawasi jalannya organisasi UNIS. Nah, dari puncak pimpinan struktural dari UNIS yaitu rektor dan ketua yayasan, maka di bawahnya itu akan ada jenjang berikutnya yaitu para dekan di masing-masing fakultas, ya. Jadi ada fakultas hukum, ada fakultas FEB, ada fakultas FAI, ada fakultas FISIP, ya, ada fakultas pasca, program pasca sarjana dan sebagainya. Nah, terus di bawahnya lagi kan ada struktur katakanlah kepala bagian, atau sebelumnya ada wakil-wakil dekan. Nah, terus kemudian ada kepala prodi dan seterusnya ke bawah. Nah, berarti kalau kita bicara tentang struktur tersebut, ya, yang kita pelajari adalah teori organisasi. Begitu juga teori organisasi tersebut mempelajari proses yang berlangsung di dalam organisasi. Misalnya rektor mengambil kebijakan, maka kebijakan dijalankan oleh bawahannya, ya. Sebaliknya rektor juga menjalankan kebijakan yayasan. Jadi proses yang berlangsung antara yayasan dengan rektorat dan dengan organisasi di bawahnya itu adalah kajian teori organisasi, ya. Proses dan juga performansi, kinerja dari organisasi tersebut. Sehingga teori organisasi itu sifatnya makro, ya.
Makro karena bicara tentang keseluruhan, struktur mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah, proses yang berlangsung antar bagian, dan kinerja yang muncul akibat aktivitas yang dilakukan oleh semua bagian tersebut. Sehingga analisis organisasi berarti analisis makro, besar, lebih luas. Ya. Sedangkan kalau perilaku organisasi yang dilihat adalah orang-orangnya, ya, orang-orangnya, baik orang itu secara individu maupun secara kelompok. Oke, terus kemudian berarti perbedaannya adalah pada unit analisis antara teori perilaku organisasi dan teori organisasi. Unit analisisnya beda, objek kajiannya juga beda. Selanjutnya kalau dibandingkan dengan manajemen SDM, Anda di Fakultas Ekonomi ini juga pasti akan mempelajari manajemen SDM. Udah dapat belum kuliah manajemen SDM? Arti? Udah? Udah, Bah, kemarin sama Pak Sofyan. Oke, jadi Anda juga sudah mempelajari manajemen SDM. Berarti sekarang kalau kita bicara tentang perilaku organisasi, ya, meskipun semuanya bicara tentang manusia, ya, sebagai sumber daya dari suatu organisasi, tapi juga memiliki kesamaan dan perbedaan. Perilaku organisasi sebagai suatu keilmuan dianggap lebih mendasar, dianggap lebih teoritis, dianggap lebih berdasar pada konsep. Konsepnya seperti apa. Sementara sesuai dengan namanya, kalau manajemen SDM itu dia sifatnya lebih terapan, sifatnya lebih aplikatif, sifatnya lebih dinamis. Jadi kalau perilaku organisasi itu sifatnya lebih teori, maka aplikasinya ada di manajemen SDM. Meskipun kedua-duanya sama-sama bicara tentang manusia di dalam suatu organisasi. Manajemen sumber daya manusia itu sebagai suatu ilmu terapan, fokusnya adalah teknik pengelolaan sumber daya manusia. Karena kita tahu namanya manajemen. Manajemen itu bicara tentang apa? Ya, unsur-unsur manajemen. Ya, yang pertama tentang planningnya, perencanaannya, ya kan. Terus kemudian bicara tentang budgetingnya, pendanaannya. Kemudian bicara tentang pelaksanaannya, implementasinya atau organizingnya. Ya, terus kemudian bicara tentang controllingnya, ya, tentang evaluasinya. Jadi kalau manajemen SDM itu adalah fokus kepada bagaimana orang melakukan perencanaan, bagaimana orang melakukan penyusunan budget, bagaimana orang dalam organisasi mengimplementasi apa yang diputuskan oleh organisasi, bagaimana orang melakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi, dan bagaimana dilakukan evaluasi guna pengambilan keputusan supaya organisasi di masa berikutnya menjadi lebih baik lagi. Jadi dengan demikian kita bisa melihat, meskipun sama-sama bicara tentang manusia, Anda bisa membedakan kemarin yang diajarkan di dalam MSDM itu apa, dan sekarang yang dibicarakan dalam perilaku organisasi itu apa. Supaya tidak timbul anggapan bahwa ini kok duplikasi, pengajar yang kemarin ngajar ini, kemudian si Abah kok ngajar itu juga, cuman beda nama. Ya, ibarat HP itu casingnya doang beda, judulnya doang, padahal isinya itu juga tidak. Ya, karena keduanya memang memiliki perbedaan. Persamaannya hanya bicara tentang sama-sama bicara tentang orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Oke. Karena kita bicara tentang manusia, ya, perilaku organisasi kan kita bicara tentang perilaku orang, maka pastinya pendekatannya juga pendekatan
yang biasa dilakukan secara umum ketika kita berbicara tentang manusia. Yang pertama lah pendekatan kognitif. Artinya berdasarkan pemahaman seseorang terhadap informasi. Boleh dikatakan bahwa pendekatan kognitif ini adalah pendekatan yang melihat tingkat pemahaman atau tingkat kecerdasan dari manusia-manusia yang ada di dalam organisasi, ya kan? Kita tahu bahwa organisasi itu kan mulai dari pimpinan sampai ke bawah itu pastilah tingkat pemahamannya beda-beda terhadap terhadap kebijakan organisasi, terhadap ruang lingkup organisasi, terhadap tujuan organisasi, terhadap sasaran yang mau dilakukan, kan pasti beda-beda. Maka kalau kita lakukan diskusi atau kita lakukan kajian tentang organisasi dilihat dari tingkat pemahaman maupun tingkat kecerdasan para orang-orang yang ada di sana, berarti kita bicara tentang pendekatan kognitif dari perilaku organisasi, ya. Terutama ketika mereka memahami suatu informasi. Oke, terus kemudian yang kedua, pendekatan yang ada di dalam studi perilaku, karena bicara tentang manusia, berarti juga bicara tentang bagaimana behavior mereka, kebiasaan mereka, tingkah laku mereka, ya, itu berbeda-beda, didasari oleh kognitif mereka, maka behavioristiknya juga beda, ya. Tentunya behaviornya pimpinan-pimpinan UNIS beda dengan behaviornya para dosen. Behaviornya para dosen tentu beda dengan behaviornya tata usaha. Behavior tata usaha tentu beda dengan para satpam, dengan para penjaga kebersihan dan sebaliknya. Nah, jadi dengan demikian ketika kita bicara tentang respon yang muncul dari masing-masing manusia ketika mereka diberi stimulus tertentu, maka yang kita lakukan di dalam studi perilaku itu adalah pendekatan behavior, pendekatan perilaku atau kebiasaan-kebiasaan yang sering mereka perlihatkan di dalam organisasi. Ya. Kemudian pendekatan studi perilaku juga pendekatan melihat aspek dari social learning. Karena manusia itu kan berperilaku maupun bertindak tanduk itu bisa juga karena niru orang lain, karena lihat orang lain, ya kan? Seorang anak bertingkah laku tertentu itu biasanya karena melihat bagaimana kebiasaan orang tuanya, ya. Seorang teman bertingkah laku tertentu juga bisa karena dipengaruhi oleh teman, ya kan? Maka termasuk juga di sini ketika seorang pimpinan organisasi menetapkan suatu kebijakan, berarti semua yang ada dalam organisasi itu berusaha untuk melakukan social learning. Mereka belajar bersama-sama untuk bisa beradaptasi terhadap apa yang menjadi kebijakan organisasi. Nah, social learning ini pembentukan perilaku berdasarkan pembelajaran, peniruan, penglihatan, dan juga dipengaruhi oleh kecerdasan mereka menerima, memahami apa yang menjadi kebijakan organisasi. Itu berarti kita bicara tentang pendekatan yang gabungan antara kognitif dan behavior. Ya. Social learning, pembelajaran sosial adalah muncul oleh karena faktor kognitif dan juga faktor behavior mereka masing-masing dari setiap orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Oke. Lingkup perilaku organisasi. Ketika kita mempelajari perilaku manusia dalam organisasi, ya, maka yang kita lakukan di dalam rangka studi perilaku organisasi itu ada tingkatan-tingkatan analisisnya.
Yang pertama adalah tingkatan individu. Ya. Jadi kita melihat fokusnya adalah manusia-manusia yang ada di dalam organisasi tersebut. Ya. Bisa kita katakanlah di UNIS berarti kita bisa melakukan penelitian tentang para dosen. Bagaimana karakteristik bawaan individu. Karena dosen juga kan beda-beda ya. Anda kan merasakan sendiri sebagai mahasiswa bahwa dosen A begini, dosen B begitu, dosen C begitu. Itu juga dipengaruhi oleh bisa karena budaya mereka. Ya kan? Bisa juga karena behavior mereka. Bisa juga karena kognitif mereka. Jadi kalau kita lakukan suatu studi tentang karakteristik bawaan individu yang nantinya juga akan mempengaruhi organisasi, maka itu tingkatan yang kita lakukan adalah tingkatan individu. Yang kedua, studi dari perilaku organisasi, ruang lingkupnya juga bisa bukan orang per orang, tapi kelompok. Kelompok dosen, kelompok TU, kelompok pengurus, kelompok satpam, kelompok cleaning service, itu kan mereka juga manusia tapi dalam kelompok. Ya, kalau tadi Anda melakukan penelitian tentang dosen A, dosen B, tentang dosen C, dan perilaku mereka terhadap pengaruhnya terhadap organisasi, ya, itu berarti tingkatan studinya, tingkatan ruang lingkupnya adalah individu. Maka kalau kita bicara tentang kelompok dosen, maka bagaimana kelompok ini mempengaruhi organisasi UNIS. Ya. Bagaimana kelompok yang lain juga mempengaruhi UNIS. Dan bagaimana kelompok-kelompok ini saling mempengaruhi sehingga kinerja dari UNIS secara keseluruhan bisa terpengaruh. Ya kan? Ya katakanlah misalnya kelompok dosen hanya akan bisa bekerja secara optimal kalau kelompok cleaning service bekerja optimal. Kan nggak mungkin dosen bekerja di dalam suatu ruangan kelas di mana kemudian mahasiswa yang biasanya kalau kuliah itu ya minum, ya makan, itu sampahnya suka dirarakin aja di sana. Kadang-kadang mahasiswa juga suka jorok juga sih. Ya. Nah, kamu mah di rumah nih mungkin nggak kelihatan, tapi kalau dalam situasi normal itu banyak tuh. Ada bungkus-bungkusan makanan, ada plastik-plastik bekas makanan, itu terserak begitu aja, padahal di depan kelas itu ada tempat sampah. Tapi seringkali ya tidak dibersihkan sendiri. Pikiran nanti ada cleaning service, kalau semuanya bersih cleaning service dipecat lagi. Ya enggak gitu juga cara berpikirnya. Artinya dosen akan terganggu dia mengajar kalau situasi kelasnya juga ada gangguan. Ya katakanlah misalnya kita menggunakan di kelas itu selain masalah kebersihan juga menggunakan alat-alat elektronik tertentu, misalnya layarnya, misalnya proyektornya, ya kan? Nah, kalau tidak ada proyektor atau proyektornya kemudian tidak berfungsi, atau ada proyektor tapi nggak ada layarnya, ya itu kan mempengaruhi juga, ya, mempengaruhi pembelajaran, mempengaruhi kinerja dari proses pembelajaran. Jadi dengan demikian tingkatan dari studi perilaku organisasi, ruang lingkupnya bisa individu, bisa kelompok, juga bisa secara makro yaitu organisasi. Berarti ini yang ketiga apa pengaruhnya? Pengaruhnya terhadap faktor-faktor luar. Ya kan? Bagaimana kebijakan UNIS? Misalnya di dalam penerapan studi pengambilan nilai, itu akan mempengaruhi juga faktor luar, mempengaruhi animo maupun pendapat masyarakat. Ya. Nah, katakanlah kemarin itu ada perbincangan juga di WA grup dosen ya, yang bukan saya bocorkan sih, tapi kemudian harus saya jelaskan kepada Anda. Ya. Yaitu di masa kemarin, masa sidang skripsi, ya. Masa sidang skripsi itu
Ini kebiasaan mahasiswa juga nih, maunya injury time. Sudah ada jadwal sidang itu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, kebiasaan kita kan terakhir kapan ya? Kan gitu nanya. Deadline-nya kapan ya? Kamu aja kalau kasih tugas sama saya kan pasti nanya, "Bah, terakhirnya kapan, Bah?" Loh, nanya kok terakhirnya terus. Ya berarti kan selalu injury time maunya. Ya, akhirnya kemudian mahasiswa banyak yang meskipun udah selesai dari awal-awal nggak mau langsung sidang. Nunggu-nunggu, lo duluan, lo duluan, gue mau belakangan, dia lihat dulu. Padahal udah selesai. Akhirnya di awal-awal masa sidang, gelombang 1, gelombang 2 itu sepi, apalagi di gelombang 1, sepi banget. Numpuk di gelombang 3, session terakhir. Waktu kalau ibarat novel tuh udah mau berakhir tuh. Udah episode terakhir tuh, udah mau bubar itu, atau happy ending atau sad ending terserah, pokoknya terakhir itu. Nah, terjadi penumpukan di gelombang terakhir. Ya. Lalu apa yang terjadi? Karena ada ketentuan bahwa setiap mahasiswa yang mau maju sidang itu skripsinya harus dilakukan proses Turnitin. Apa itu Turnitin? Mengecek yang Anda buat itu, karya tulis itu berapa persen jiplaknya. Kan ada mahasiswa yang kemudian main ganti aja punya orang, ganti nama, ganti judul, kemudian semuanya. Nah, ini bahkan pada sidang tuh ada tuh. Dan lupa lagi dibetulinnya. Jadi ketika dia mengajukan tentang katakanlah tentang A, tapi kemudian ada terselip tentang B. Kok ini ada ginian sih? Dia bilang. Wah, itu lupa. Berarti dia boleh ngambil dari orang tapi lupa dibetulin. Lalu kemudian karena terjadi penumpukan di ujung, ya tentu pihak manajemen jadi agak kewalahan kan. Tapi terlaksana juga. Itulah yang kemudian saya sebut sebagai, dalam video terakhir saya itu, saya sebut the power of kepepet. Artinya orang tuh dalam situasi kepepet biasanya tiba-tiba muncul tenaga. Kita kan dalam keadaan normal nggak bisa lompatin tali besar, lompatin got besar, nggak bisa lompatin tembok. Itu kalau di belakang kita ada anjing gila dengan ngejar-ngejar, udah gitu ludahnya meleleh-leleh gitu, ngejar-ngejar kita. Wah, tiba-tiba ada kekuatan yang luar biasa sehingga tembok tinggi pun bisa kita naik. Kalau kita langsung lompat ke ganteng. Nah, sama tuh. Dalam kondisi yang kepepet seperti itu, tiba-tiba mahasiswa bisa selesai semua tuh. Nah, itu kemudian saya tuangkan dalam video saya, tapi kemudian diminta di stop, diminta dihapus karena apa katanya? Itu kan sama aja jelekin Uni sendiri. Si Abah kok cerita tentang borok sendiri sih? Ya sebenarnya bukan cerita tentang borok, saya justru ingin mengungkapkan ini kebiasaan mahasiswa yang harus kita hilangkan, yang harus kita jangan sampai terulang lagi. Sama lah kayak kamu nih, jujur aja nih sekarang nih. Kamu kan kalau lagi kuliah online nih pasti banyak kan ini pada majang huruf, Karti, K doang, orangnya mau kemana? Tiduran, barusan nih bolak-balik tidur tuh. Coba kalau bukan karena saya ini pasti cuma S doang tuh yang di depannya. Ya. Hanan Sultan, H doang, orangnya entah kemana. Putri Dea, pasti cuma P-nya doang, orangnya entah kemana. Makanya saya ubah. Sekarang saya nggak mau digituin, harus muncul. Kenapa? Mari saling menghormati. Ya, saya nggak mau dong kalau misalnya saya ngoceh, apalagi kemudian saya juga dosen males lagi. Kemudian channel si Abah cuman C doang, S, Sukarti S doang, Hanan H doang. Ya ini kan berarti kan kita lagi diskusi antar jin ini. Ya. Ada suara nggak ada orangnya. Entah orangnya pada kemana Pak, orangnya ada yang tiduran, ya, terus kemudian orangnya ada yang lagi jalan-jalan, ada yang lagi nungguin warung, ya macam-macam lah. Tapi saya maunya seperti ini dalam arti Anda benar lagi kuliah sama saya. Saya lihat tuh di halaman-halaman berikutnya ini kalau saya scroll ke bawah ini banyak tuh yang pada tetap bandel nggak mau ada on cam. Saya catat loh, biarin aja. Karena saya maunya kita ini benar-benar serius, ya serius belajar supaya hasilnya jangan sama dengan kondisi yang sekarang ini. Udah injury time baru buru-buru bikin, akhirnya nyontek sana nyontek situ. Ada yang lagi sidang itu benar-benar nggak bisa jawab beneran. Demi Allah saya bilang. Sampai segeleng-geleng kepala, ini anak tuh gimana jadi sarjana saya bilang. Ya, saya sampai WA-an sama penguji lain, saya kayaknya malas deh ngasih nilai sama yang begini. Beneran.
Bagaimana? Setiap kali ditanya, jangan lagi ditanya tentang apa, tentang yang ditulis sendiri aja dia nggak tahu. Bagaimana? Kan besok mau jadi wisuda jadi sarjana, SE, serba enak. Mantap itu, udah jadi serba enak kan? Bagaimana serba enak kalau jawab pertanyaan nggak bisa? Oke, ya cuman kadang-kadang gitulah, kadang-kadang kita, aduh kasihan lah, udah capek-capek 4 tahun, ya udahlah, lulusin aja anak orang ini, gitu sama sama saya. Udah amat lah, saya kasih C lah, walaupun C itu artinya cukuplah penderitaanku menghadapi manusia kayak gini, atau cukuplah apa namanya cebal saya menghadapi yang seperti ini. Udah lulus aja anak orang ini, gitu kalau saya ngomongin. Oke, nah sekarang ketika kita bicara tentang manusia itu pastinya tingkah lakunya, apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, apa yang dia gagas, itu adalah bersumber kepada persepsi. Persepsi yang dianut, persepsi tentang suatu hal yang ada pada dirinya. Sehingga berdasarkan persepsi tersebut, ya, orang akan melakukan suatu perkataan, melakukan suatu tindakan, melakukan suatu hal-hal tertentu. Contoh paling gampang nanti kita lihat dalam studi berikutnya ya. Kemarin nih mahasiswa yang lagi demo di DPR. Kan ada yang sampai ke bawah situasi, ke bawah emosi, lalu kemudian di dalam demo itu overacting. Apa? Ya mohon maaf, ada mahasiswa dari daerah yang mengatakan Presiden Republik Indonesia apa gitu. Dia nyebut kemaluan laki-laki. Itu kan ke bawah situasi itu. Dia mempersepsi bahwa presiden itu sudah melakukan satu hal sehingga layak untuk disamakan dengan istilah tersebut. Ada lagi juga yang baru tadi saya tonton, ya, itu dia dalam demo seorang perempuan, kalau saya lihat mau imut kayaknya ya, anaknya kecil gitu, ya masih muda lah. Terus kemudian dia teriak-teriak, sampai berapa kali dia bilang Jokowi bangsat. Sebenarnya apa sih? Landasannya apa dia ngomong kayak gitu coba? Apakah dia pernah kenal Jokowi secara pribadi? Apakah dia tahu persis bagaimana perilaku Jokowi, bagaimana kebijakan-kebijakan Jokowi, landasannya seperti apa, situasi yang diambil seperti apa? Kok sampai dia kepada kesimpulan bahwa dia merasa perlu mengatakan atau memaki Jokowi seperti itu? Itu adalah karena persepsi dia. Ya kan, persepsi dia terhadap suatu kondisi, terhadap seseorang, sehingga dia itu mempengaruhi pola pikirnya, mempengaruhi ucapannya, dan mempengaruhi tindakannya. Berarti seorang di dalam organisasi juga akan sangat dipengaruhi oleh persepsi. Ya. Persepsi mahasiswa dalam masa ujian. Persepsinya, ujian itu susah, nanti kalau dari awal-awal saya sidang, banyak dikoreksi lagi banyak waktu untuk koreksi lagi. Udah ntar aja lah, kalau injury time kan nggak ada waktu lagi untuk koreksi, mau nggak mau setuju kan gitu, itu persepsi mereka kan. Wah saya jadi kasih tahu nih, nanti kamu semua pada injury time lagi, udah mau keluar baru daripada ngajuin skripsi. Ya, karena apa? Nanti kalau dari awal-awal banyak dikoreksi, mendingan ntar aja kan nggak ada waktu lagi. Kalau perlu 1 jam lagi mau ujian, buru-buru todong tanda tangan dosen, ada yang kayak gitu. Bahkan ada ngambil jalan pintas, dia tiru, dia palsuin tanda tangan dosen pembimbing. Kalau yang kamu sempat nonton itu The Power of Kepepet, ada kan tuh diomongin sama pengurus, ada yang berani malsuin tanda tangan dosen pembimbing. Nah itu The Power of Kepepet, dalam situasi yang terjepit berani malsuin tanda tangan. Itu artinya 1 jam sebelum ujian dia buru-buru mengejar dosen. Wah nggak ketemu dosen di mana nih si Abah? Udah bikin aja tanda tangan siapa, gampang ini kayak namanya jelas, udah gitu. Nah, jadi persepsi mempengaruhi tindakan. Nah, secara teoritis persepsi adalah suatu proses di mana seseorang melakukan pemilihan, penerimaan, pengorganisasian dengan
penginterpretasian atas informasi yang diterima dari lingkungan. Ya, Anda menerima informasi, kemudian Anda menyaring, melakukan encoding, kemudian hal itu Anda renungkan, lalu Anda susun, lalu Anda ambil suatu interpretasi atau kesimpulan, baru kemudian berdasarkan itu Anda mengambil tindakan. Berarti persepsi itu mempengaruhi tindakan orang, baik dalam organisasi maupun ya dalam perilakunya di luar organisasi. Jadi dengan demikian persepsi itu adalah merupakan suatu proses kognitif, proses berpikir, proses kecerdasan yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya. Dalam kaitan ini juga, maka saya kembali lagi bertanya, kok mahasiswa bisa-bisanya itu memaki presiden yang mengucapkan kotor? Padahal seharusnya kognitif dia, cerdas dong, dia orang mahasiswa loh. Dan kemudian juga ketua himpunan mahasiswa jurusan komunikasi lagi. Artinya dia seharusnya tahu bagaimana berkomunikasi dengan baik. Tapi kemudian ternyata proses kognitifnya nggak jalan, ya mungkin bolos mulu. Kalau kita itu mungkin di Unis itu dia lebih sering nongkrong di tukang somai kali. Ya, lebih sering nongkrong di warung itu tuh, warung si Babeh namanya itu kan. Yang di situ ada itu, pada ngopi-ngopi atau di tangga tuh di samping gedung. Ya. Ini lagi kondisi nggak normal sih. Kalau nggak tuh biasanya pada di sana tuh, pada nyanyi-nyanyi. Bukannya kuliah malah pada bawa gitar. Ya bawa gitar sih boleh-boleh aja, tapi jamnya jam kuliah bawa gitar. Pernah itu saya provokin, kamu kok kuliah saya malah di sini bawa gitar. Ya, pada kabur. Ya langsung pada ini sendiri, malu sendiri. Jam kuliah kebetulan saya datang telat, ya gue kira siapa nggak datang kan. Tahu saya datang. Ya mereka lagi pada kumpul di pojok pada nyanyi-nyanyi bawa gitar. Langsung pada belingsatan. Oke, jadi persepsi adalah proses kognitif yang dialami setiap individu dalam memahami informasi tentang lingkungannya. Tentang kondisi minyak dunia, tentang kondisi keuangan negara, tentang kondisi pola pemerintahan Jokowi, tentang kondisi apa yang macam-macam, maka keluarlah suatu persepsi yang sampai akhirnya menyimpulkan dia berhak untuk mengatain presiden dengan cacian-cacian yang seharusnya tidak pantas dilakukan oleh seorang mahasiswa. Mahasiswa kan bukan orang jalanan, orang intelek. Ya. Oke, faktor yang mempengaruhi persepsi. Oh iya, sebelum itu saya sedikit lagi nyinggung. Kemarin juga dalam diskusi di semester yang lalu saya dibilang berarti Abah ini sangat pro kepada pemerintah. Saya bilang masalah. Kamu aja boleh anti pemerintah, masa saya nggak boleh pro pemerintah? Salahnya di mana? Ya kan? Kamu bebas ngata-ngatain pemerintah. Oh saya cuma bela pemerintah, nggak boleh. Gimana demokrasinya? Kan aneh gitu ya. Jadi kita ini juga ya bukan berarti pro lah. Ya kita ngomong sebenar-benarnya aja secara ilmiah aja. Ya. Oke, sekarang kemudian kita lihat faktor yang mempengaruhi persepsi apa. Pertama adalah karakteristik dari orang yang tentunya yang mempersepsikan. Ya. Kartik, orang Jawa, tentu budaya dia akan mempengaruhi cara berpikir dia. Putri, dia Elita, saya nggak tahu asalnya dari mana, tapi pasti dipengaruhi oleh budaya. Bulan, Maharani, pasti juga dipengaruhi oleh ini. Ya contoh kasarnya deh, orang Jawa itu mana boleh sih ngomong apa adanya, ngomong belak-belakan. Kata Karti itu orang ilo, betul nggak Karti? Orang Jawa mana boleh ngomong belak-belakan. Ngomong itu pakai bahasa isyarat. Makanya kemudian ya pemimpin kita yang dari orang Jawa itu lebih banyak berisyarat dalam melakukan suatu tindakan. Pak Harto misalnya. Pak Harto waktu penangkapan besar-besaran orang PKI, kemudian ditanya sama jenderal yang menangkapnya. Pak, ini orang PKI sudah kita tangkapin, mau dikemanain ini? Mau dipenjara di mana ini? Pak Harto cuma senyum, lalu dijawab, siapa yang mau ngasih makan? Artinya apa itu? Bantai, habis, bunuh. Tapi kan ngomongnya cukup begitu. Siapa yang mau ngasih makan? Sambil senyum lagi. Habis itu orang semua. Nah begitu, orang Jawa. Ngomong nggak perlu belak-belakan.
Tapi orang harus nangkep maksudnya apa, gitu. Ada menteri ya yang dia melakukan suatu kerja keras pembangunan suatu katakanlah jalan tol, jalan layang pada masa itu, yaitu ini nih Senayan. Nah, terus kemudian Pak Harto datang melakukan kunjungan sidak gitu ya. Ditemenin tentunya sama sang menteri. Ya, sang menteri kemudian cerita tentang begini termasuk kendala-kendalanya. Kembali lagi Pak Harto cuma senyum. Ya udah kamu istirahat aja. Artinya apa? Berhenti, pecat jadi menteri. Ya, itu begitu. Kalau orang Jawa ngomong tuh begitu, kamu harus ngerti. Jadi nanti Hanan Sultan kalau punya calon istri orang Jawa jangan suruh belak-belakan. Ya, nggak bisa, mereka nggak mungkin. Kamu kalau mau orang yang belak-belakan cari orang Batak. Kenapa? Orang Batak itu punya suatu persepsi kalau ngomong belak-belakan itu artinya jujur, nggak ada yang umpet-umpetin. Jadi mereka nggak suka ngomong umpet-umpetan. Anda suka nggak suka, inilah saya ngomongnya belak-belakan begitu. Jadi kalau mau yang belak-belakan, ya siap untuk sakit hati, ya carilah orang yang dari Sumatera. Umumnya mereka belak-belakan. Saya nggak tahu di kelas ini siapa yang dari Sumatera. Maka ini akan mempengaruhi karakteristik dari orang yang mempersepsi, akan mempengaruhi bagaimana mereka mempersepsi. Jelas ya? Yang kedua, karakteristik dari apa yang dipersepsikan, dari masalahnya. Masalah itu sendiri seperti apa? Jadi kalau masalahnya sendiri sesuatu yang katakanlah sesuatu yang multitafsir, sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang masih banyak dugaan-dugaan, nah pasti itu akan mempengaruhi persepsi. Kembali lagi lah, mahasiswa demo yang dipermasalahkan kan tentang kenaikan BBM. Tapi pertanyaannya, apakah mereka memahami benar pemahaman tentang kondisi minyak dunia, kondisi keuangan negara, dan kondisi lain, atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah? Tapi karena itu suatu informasi yang banyak sekali multitafsir, banyak sekali sisinya, maka kemudian dipersepsikan ya gampang-gampang aja. Apalagi kemudian yang mempersepsi mahasiswa yang kagak pernah ikut kuliah lagi. Mahasiswa yang senangnya rame-rame kayak gitu, tapi giliran kuliah kabur. Ya, giliran mau ujian cari injury time. Coba ntar lihat. Kalau saya kasih tugas, coba untuk kalian ini bikin karya tulis ini, pasti pertanyaannya apa? Bah, terakhir kapan, Bah? Pasti begitu. Deadline-nya kapan, Bah? Kenapa maunya di injury time? Sebab ntar kalau dikoreksi jadi banyak, Bah. Mendingan terakhir aja kan tinggal tanda tangan. Tinggal ujian. Kalau perlu begitu mau ujian skripsi, tungguin aja di depan kelas. Tanda tangan dulu, Bah, baru ujian. Mana sempat lagi saya periksa-periksa. Nah itu. Oke. Kemudian juga yang mempengaruhi persepsi tentu adalah konteks situasi. Nah, paling enak memang tentang ini ya bicaranya ya. Mahasiswa demo udah yang mempersepsi orang yang nggak pernah kuliah tapi berani ngomong, terus kemudian yang di persepsi juga masalah yang rumit, masalah yang besar. Kemudian konteksnya sekarang ini emang orang lagi rame-ramenya ngeritik pemerintah, terutama oposisi, lagi rajin-rajinnya. Karena apa? Karena kan pemilu bentar lagi. Nah, maka konteks situasinya udah seperti itu, enaklah ngomong. Wow, ada macam-macam, naik ke atas panggung, ngomong macam-macam. Cewek juga begitu, yang laki juga begitu, sama aja. Ya saya sih nggak ngelarang, silahkan aja, itu demokrasi. Tapi yang saya inginkan adalah ketika mahasiswa bicara tentang politik, mbok yo ngerti, bukan asal ngomong. Nanti kan akan apa? Ingat loh, perilaku dari individu, dari organisasi, tentunya akan mempengaruhi kinerja organisasi tersebut. Betul nggak, Kati? Artinya kalau seorang mahasiswa, katakanlah misalnya yang ngomong kayak gitu tuh, yang ngata-ngatain presiden kayak gitu, anak UNIS, kira-kira pimpinan UNIS merah nggak muka? Kenapa? Karena yang diomongin sama sekali di luar konteks, itu bukan masalah kritik terhadap pemerintah itu. Bukan masalah BBM itu. Kalau ngata-ngatain Jokowi begini begitu, urusannya apaan gitu. Berarti kan nggak kontekstual. Berarti kan persepsi dia itu ngawur, dia itu asal ngomong doang. Oh, datang dari UNIS lagi. Waduh. Nah itulah, jadi persepsi dari individu,
di dalam organisasi akan mempengaruhi organisasi itu sendiri. Sama organisasi terkecil apa? Organisasi rumah tangga. Kalau anaknya begitu, anaknya jarang di rumah, anaknya lebih senang main di rumah orang. Kan orang daripada nanya, ini anak kenapa senangnya kok main di rumah orang? Ada apa dengan orang tuanya? Kan gitu kan. Ada apa? Apakah orang tuanya kurang perhatian? Apakah orang tuanya pelit, nggak pernah ngasih jajan? Apakah anaknya kurang terdidik? Kok anaknya itu ngomong kayak gitu sih? Berarti apakah orang tuanya nggak ngajarin sopan santun, nggak ngajarin berakhlak, nggak ngajarin adab? Ya kena sasaran orang tuanya. Ya kan? Anak pola bopo keperadah gitu ya, arti. Ya artinya anak yang punya pola kan bapaknya kena sasaran. Ini anaknya siapa nih? Anaknya si Abah, pantas si Abah ya gitu. Oh, gua nggak salah apa-apa disalahin, kan gitu. Gara-gara anaknya maka orang tuanya yang kena. Maka UNIS kalau mahasiswanya begitu, untung aja bukan mahasiswa UNIS tuh yang ditangkap gara-gara ngomong kayak gitu. Ya saya pun termasuk ya akan menjadi malu. Wah, anak UNIS Universitas Islam ngatain presiden bangsat. Aduh, ampun deh. Nggak kebayang sama saya gimana saya mesti ngomong sama teman yang lain. Kalau misalnya, Son, lu ngajar di UNIS ya? Iya. Mahasiswa lu kok kayak gitu, lu kemana aja lu? Gue lah yang jadi sasaran kan gitu. Sama lah kamu ini katakanlah ada kasus nih, humor aja nih lain. Ada kasus seorang anak hilang, gadis, ya, lama nggak pulang. Ibunya, orang tuanya pada kelabakan nyari. Katanya tuh anak kabur sama cowoknya. Kaburnya juga cowok yang dia kenal dari Facebook lagi. Cuma sebulan dia kenal, kabur dia berdua. Dilaporkan ke polisi, hilang, katanya tuh anak kabur berdua. Ya otomatis kan selama masa pelarian itu ada hil-hil yang mustahil kan, ya kan terjadi. Maka kemudian anak itu nggak mau lagi sekolah, malu karena sudah berbadan dua, sudah hamil. Ya, akhirnya mereka dinikahkan. Si lelaki seumuran juga, anaknya baru kelas 2 SMA. Ya, dinikahkan. Ya otomatis lelakinya juga kan belum kerja, masih bocah juga. Ya. Akhirnya mereka kata si anak, udahlah saya nggak mau sekolah lagi, malu. Biarlah, memang saya harus nanggung nasib saya seperti ini, sudah takdir katanya. Ya. Terus kemudian gimana? Suami kamu belum kerja? Kan soal rezeki ada Allah katanya. Nanti Allah yang akan menentukan. Ini kan semua gara-gara perbuatan bujukan setan. Kata setan, gue lagi yang disalahin. Gue yang punya kerjaan, gue yang disalahin. Setan juga protes tuh kalau kamu bolak-balik katain ini gara-gara akibat bujukan setan. Enak aja bujukan gue, lo yang punya kerjaan sendiri, gue yang salahin. Ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Artinya kesimpulannya bahwa perilaku manusia di dalam organisasi tidak hanya mempengaruhi dia selaku individu, selaku kelompok, tapi juga selaku organisasi keseluruhan. Saya kira itu ya. Jadi dalam kesempatan ini cukuplah. Meniran juga saya ngomong kelamaannya. Cukup 1 jam saya ngomong. Mudah-mudahan dipahami dengan baik dan nanti ini akan ada rekamannya. Ya. Saya minta untuk yang berikutnya agar siap dalam diskusi. Ya. Karti, terus kemudian siapa ya yang cowok 1. Alvin Bukhari udah pernah belum podcast Nabah? Udah, Bah. Udah pertama kali. Oke, jadi Hamdi ya. Jadi Hamdi belum ini. Ya, Karti, Dedi Hamdi, sama satu lagi perempuannya Nurdianti Ramadan, ini juga belum nih. Ya. Cukup melalui virtual, tapi waktunya nanti. Kamu kerja nggak? Karti kerja jelas di ini. Tapi kalau sore dia udah bisa. Terus kemudian Nurdianti udah kerja belum? Kerja dah. Kerja kamu udah jam berapa?
dari jam 10 sampai jam 7 atau jam 8 malam. Oke, kamu rundingin ya. Berarti kita bisa podcast itu jam berapa terserah. Kan nggak mungkin kamu kerja 7 hari dalam seminggu. Kapan kamu istirahat? Lama-lama jebol kamu kalau sama sekali nggak ada istirahat. Ya pastilah entah minggu, entah Sabtu, entah hari apa, hari satu hari yang libur. Itu kamu rundingkan dengan Karti, dengan Dedi Handi bertiga, ya tentukan hari apa jam berapa. Saya nggak menentuin, takutnya kamu nggak bisa. Ya. Dan kamu berdasarkan kuliah yang sekarang ini, coba kamu telaah dan kemudian kamu cari pertanyaan-pertanyaan yang kamu belum paham, ya, dan kemudian kamu cari kasusnya di YouTube. Kalau perlu ada videonya, kasus itu kamu tanyakan kepada saya terkait dengan kuliah ini. Nah, jadi kuliah kita enak berdasarkan real pengalaman empirik yang ada di lapangan, yang ada di masyarakat sekarang. Ya, sebab kalau saya ngomong dulu juga lama-lama kamu nggak bakal nyangkut lah. Apalagi sampai tiga sesi lagi, 3 SKS lagi, 3 kali 50 menit. Nggak mau saya kelamaan, doer aja. Oke, saya kira demikian. Kenapa saya bikin sesi itu? Karena kamu seperti biasa. Kalau saya tanya, ada pertanyaan nggak? Nggak bakal ada. Suara kamu cuma 2 kali kedengarannya, yaitu Waalaikumsalam di awal, Waalaikumsalam di akhir. Udah, selebihnya nggak bakal nanya. Makanya saya bikin sesi tanya jawab, sesi diskusi. Dan untuk yang akan datang, Nurdianti, Karti, sama Dedi Handi, tolong dirancang waktu. Sekian saja untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak.